Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Bersama-sama kita akan membuat semua fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024. Emiten yang kita bahas kali ini adalah Akra dan MLBI. Kita akan melihat dari sudut pandang value, dividen, free cash flow, ketahanan, dan pengendalian. Analisa ini adalah bersifat pemikiran tambahan ataupun edukasi, jadi bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Kemudian hasil dari analisa kita ini adalah bukan untuk melebih-lebihkan ataupun menjelekkan sebuah emiten, tetapi kita memang mendasarkan kepada data yang sudah kita terima ya. Ada Akra dan MLBI ya. Jika Anda merasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Kemudian juga saya sudah meletakkan di deskripsi itu ada playlist untuk saham yang ada di triwulan 2 2024. Untuk Akra ini kita sudah mendapatkan dua data ya. Data yang pertama ini dari segi book value ada penurunan ya. Dari segi EPS ada penurunan juga sedikit ya, tapi dalam perhitungan yang kurang lebih saja ya. Dari segi harga juga sedikit saja penurunan. Dari segi aset lancar bertambah. Dari segi hutang berkurang ya, hutang baik yang berbunga ataupun tidak berbunga juga berkurang. Dan dari segi masyarakat yang bertrading ini juga jumlahnya berkurang juga, walaupun jumlah sahamnya ada di bursa tetap, tetapi ini masyarakat berkurang, berarti banyak masuk ke investor besar berarti ya, yang masuk ke lebih dari 5%. Kemudian juga bahwa di saham ini ya, asingnya ini cukup besar juga ya. Coba kita bandingkan dulu 23%. 23% kita bandingkan dengan 51%. Asing itu sekitar 45%. Berarti di saham ini pergerakan asing juga bagi yang ingin capital gain, pergerakan asing di sini bisa juga dilihat ya. Karena pergerakannya menentukan. Baik, yang pertama bahwa di triwulan 1 itu keuntungannya 23%, di triwulan 2 itu 24%, naik 1% ya. Baik, kita cek yang pertama bahwa untuk nilai bukunya perusahaan ini sudah ya di atas ya, hampir 2 kali lipat dari nilai bukunya ya. Artinya ini sudah termasuk di atas ya, sangat di atas. Yang kedua dari segi valuasi maksimal beri 1.300-an, sekarang sudah 1.500, juga valuasinya sudah mahal. Mahalnya hanya sekitar 13% sih, tapi sudah dalam kategori mahal. Dan dapat kita lihat juga kalau mahalnya ini sebenarnya ya seperti tadi, karena untungnya ini besar, 20% lebih keuntungannya. Jadi perusahaan ini tentu saja dihargai mahal ya, karena perusahaannya untung besar. Selanjutnya kita cek dari segi dividen dulu ya. Di tahun ini perusahaan membagikan dividen besar ya, 89,93, hampir 90%. Hampir 90% ya. Nah, dan di sini dengan hampir 90% ini dividennya 7,93. Ini kategorinya termasuk besar. Jadi dividennya termasuk besar. Besar dalam artian bahwa secara pembagian di 89. Tapi kalau kita setarakan dengan 30% ya, maka sebenarnya dia hanya 2,65 ya, 2,65%. Jadi bagi Anda yang ingin berinvestasi di sini ya, karena ini sebenarnya kalau disetarakan dengan 30 hanya 2,6 ya sebenarnya ya. Karena dia bagi 89, 90, berarti ini 7% termasuk besar. Jadi kalau mau investasi di sini, kalau menurut saya pribadi boleh, tetapi jangan banyak ya. Kenapa? Karena secara rata sebenarnya biasa saja ya. Apalagi perusahaannya sudah dihargai mahal ya, kalau mendasarkan kepada dividen investing ya. Tapi kalau bagi kita yang mendasarkan kepada value juga, tentu saja di sini meskipun dividennya besar tapi value-nya sudah tinggi ya. Dari segi free cash flow berikutnya ya, ini ada terjadi penurunan juga. Yang semula free cash flow-nya itu besar ya,
sangat besar, 4 triliunan, sekarang hanya 1,8 ya. Yang sebelumnya di triwulan 1 itu 30%-an, sekarang hanya di 16%. Tetapi meskipun seperti itu free cash flow-nya tetap besar ya. Free cash flow-nya tetap besar, artinya dia aman-aman saja ya. Itu dari segi ketahanan yang pertama. Ketahanan yang kedua, current ratio-nya sangat bagus, 169. Hutang tak berbunganya ini juga bagus ya. Hanya saja concern kita di sini hutangnya kepada vendor-vendor atau hutangnya kepada pihak ketiga tanpa bunga ini yang besar ya, 126%. Ini kalau menurut saya kan sudah melebihi ya. Meskipun di sini hutangnya sudah mengalami perbaikan. Hutang berbunga semula 46%, sekarang 43%. Dan hutang tak berbunganya dari 132 menjadi 126. Ini ada penurunan ya, ada penurunan hutang, ada perbaikan kinerja, tetapi masih dalam koridor pemahaman kita bahwa masih di atas dari 100%. Baik, lanjut. Untuk sahamnya ada di Bursa Efek Indonesia, ini hanya 51% yang ditradingkan ya. Kalau 51% kita masih kategorikan bagus saja ya. Dan tapi di masyarakat ya, masyarakat yang bertrading ini sepertinya menjual, ada yang menjual saham mereka kepada investor yang lebih dari 5% sahamnya ya. Baik, kali lagi bahwa saya ulang ya. Di sini asing juga berperan, karena hampir 40% saham yang beredar dan bertrading itu asing di dalamnya ya. Karena itu makanya ada yang ahli bandarmologi yang menyatakan mereka penemu bandarmologi itu mereka masuk di sini ya. Maka mereka berinvestasi di sini. Tapi bagi kita yang tidak hanya bandarmologi, kita yang melihat kepada beberapa segi ya, kita tentu saja mengconcern sebagai berikut ya. Yang pertama di sini, kalau keuntungannya sudah oke, berarti harga saja ya. Pertama kita menunggu harganya menyesuaikan dulu supaya lebih mudah, dan yang kedua di sini hutang tak berbunganya ada dua, berarti concern kita ya, bahwa harganya sebaiknya turun dulu, kita menuju ke wilayah paling tidak menjadi wilayah wajar, dan hutang tak berbunganya tidak lebih dari 100%. Selanjutnya MLBI, tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan kembali bahwa kita mencari saham yang menurut kita ini memenuhi kriteria. Kalau memang dia tidak memenuhi, ya kita cari yang lain lagi ya. Lalu sampai pertanyaannya mungkin muncul sekali lagi, sampai kapan menunggu? Ya sampai ada yang lain paling tidak ya. Baik, kita lanjut yang berikutnya, MLBI Multi Bintang Indonesia, ini di bidang produsen minuman beralkohol ya. Ini minuman beralkohol di Indonesia ya. Kita baru dapat sekitar satu saja ya, satu data. Mudah-mudahan di triwulan berikutnya kita bisa menemukan, kita sambung ya. Yang pertama bahwa harganya ini 9 di 6 ribuan ya, book value-nya di 400-an. Sangat jauh ya, sangat jauh. Jadi harga sekarang ini dibandingkan nilai perusahaannya hanya 400. Sementara harganya sudah 6.000. Ini berarti sudah sangat tinggi ya, investor sudah sangat tinggi menghargainya. Yang kedua, IPS-nya ini 499, sementara book value-nya 407. Bahkan keuntungannya melebihi modal nih ya. Keuntungannya melebihi modal ya. Namun dari segi harga ini cuma dari harga sudah sangat tinggi ya. Kayak lagi keuntungannya melebihi modal, namun dari segi harga memang sudah tinggi. Dari sini kita dapatkan bahwa sudah 25% lebih mahal daripada harga wajarnya ya. Keuntungan perusahaan ini adalah 105% ya.
5% lebih tinggi daripada modal. Jadi sangat besar keuntungan perusahaan ini ya. Perusahaannya sangat untung besar. Itu yang pertama. Coba kita cek berikutnya. Di tahun 2023 ini ya perusahaan membagikan 100% keuntungan. Kalau kita mendasarkan data yang sama ya, mendasarkan data yang sama, itu dividend yield-nya 7,99%, berarti masuk kriteria ya. DPR-nya besar, dividennya besar. Tetapi tadi permasalahan kita adalah di valuasi kita yang belum memenuhi karena sudah terlalu tinggi. Nah, ini dari segi dari segi DPR-nya. Coba kita bandingkan dengan 30% dulu. Perusahaan ini sebenarnya kalau diratakan dengan 30%, mereka hanya untung 2,4%. Padahal sebenarnya belum memenuhi ya inflasi 3% sebenarnya kalau di 30. Tetapi karena mereka membagikan semuanya ya. Tetapi karena mereka membagikan semuanya, otomatis ini terlihat besar ya. Jadi bagi yang ingin dividen mungkin saja bisa masuk di sini ya. Tetapi dari segi valuasi ini sudah sangat mahal. Tentu ada risiko harganya akan turun jauh ya. Risiko bisa saja ini terus naik. Terus yang menjadi concern kita bahwa bahkan di sini yang tertera ya, free cash flow-nya ini di atas 139%. Uangnya sangat besar sekali, berarti berlimpah ya, karena keuntungannya yang besar tadi ya. Mungkin karena itu kenapa bisa membagikan dividen yang sangat besar ya. Terus kita lanjut. Tetapi dari segi aset lancarnya yang kecil ya, aset lancarnya ini hanya 83%. Ini ada anomali, ini mungkin saya sendiri tidak bisa menjelaskan kenapa ada anomali bahwa di sini aset lancarnya yang kecil untuk membayar hutangnya. Ini yang jadi masalah ya. Kalau menurut saya pribadi ya. Terus kita lanjut lagi bahwa hutang berbunganya tidak besar, cuma hutang kepada vendor ini ya 2,7 kali lebih besar ya hutang kepada vendor. Kalau menurut saya mungkin ada baiknya sebelum dibagikan 100% semuanya, mungkin sebaiknya bayar hutang kepada vendor yang lebih dulu ya. Ini kan hutang tak berbunga yang banyak. Mungkin sebaiknya seperti itu. Kalau menurut saya pribadi, kalau analisa saya salah, mohon nanti dikoreksi ya. Jadi di sini malah ada hutangnya kepada vendor atau hutang tak berbunganya yang besar ya. Terus dari segi saham yang berada di masyarakat ini memang kecil ya, yang berada di masyarakat hanya 17% ya, bahkan 11%-nya itu dikuasai oleh asing ya. Dari yang sedikit 17% tadi yang ada di bursa efek itu 11%-nya malah dikuasai asing ya. 9% ini non warkat ya. Ini berarti mungkin karena yang non warkat ini sedikit, karena itu harganya bisa naik dengan cepat ya. Karena tidak diperlukan usaha yang agak keras untuk bisa menaikkan harga saham ini, karena pemiliknya tidak terlalu banyak ya. Nah, yang pertama di sini tadi saya ulang lagi bahwa 11% dari 17% itu ya. Anggap 12% di sini ya. 12 sama dengan 12% ya. 12% dari 17% yang bisa bertrading itu, kita ulang. Sama dengan 12% dari 17 itu ya. Sama dengan 12 dari 17. Itu sekitar 70%-nya ya yang ada di bursa yang bertrading di saham ini itu asing ya. Ini asing. Kemudian 83%-nya itu tidak ditradingkan. Jadi kemungkinan besar juga di sini bahwa pergerakan asing juga berpengaruh di saham ini ya. Sekali lagi dari segi data yang kita dapat bahwa
kita ada dua data yang harus kita cek benar-benar di sini. Yang pertama bahwa aset lancarnya atau current ratio-nya dan hutang tak berbunganya ini harus membaik dulu ya. Meskipun perusahaannya untung sangat besar ya, sangat besar sekali 105%, tetapi hutangnya ini besar ya. Kemudian juga aset lancarnya kecil. Nah, di sini ada anomali yang perlu kita cermati lebih jauh ya. Dan kenapa mereka membagikan dividen seluruhnya juga ya. Mungkin juga anggapannya bahwa ini kan utang kepada vendor jadi santai saja karena sudah terjadwal, bisa juga ya. Tetapi dari segi aset lancar ini kecil. Nah, jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kalau saya pribadi tentu akan menunggu bahwa ketahanan perusahaannya ini membaik. Kalau dari segi pribadi ya, ini adalah saham yang ada hubungannya dengan minuman beralkohol juga ya. Baik, sini sudah pembahasan kita tentang dua saham. Yang pertama tadi MLBI dan Akra. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.